Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada nas yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala pada bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, yaitu tentang seputar keutamaan Tauhid, bahwa Tauhid ini dapat menghapuskan dosa-dosa. Sebelumnya beliau telah membawakan beberapa nas dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada halaman ini, walahuma fi hadits Idban, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim rahimahullah, fi hadits Idban, di dalam hadis Idban radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka man qala, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas hanya untuk mencari wajah Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhabarkan dengan khabar yang begitu kuat bahwa orang yang melafazkan, yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan tujuan ikhlas, murni mencari wajah Allah, mengucapkan secara zahir dan batin, dan dia meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Hadis ini sebagai dalil yang wadih, dalil yang sangat jelas akan keutamaan tauhid, keutamaan mengucapkan kalimat tauhid, keutamaan mempelajari tauhid, keutamaan mengamalkan konsekuensi dari tauhid, dan keutamaan mengajarkan serta mendakwahkan tauhid. Ini semuanya adalah keutamaan tauhid yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang akan selamat dari api neraka. Seorang tidak akan disentuh oleh api neraka ketika ia benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni ikhlas dari hatinya, hanya mengharapkan wajah Allah. Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau membawakan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, fadlut tauhid. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Wa annahu yunqidhu minan nar wa yukaffirul khataya. Bahwa tauhid dapat menyelamatkan seorang dari api neraka dan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosanya dengan sebab tauhid. Sehingga tidak boleh seorang meremehkan tauhid, tidak boleh seorang bermalas-malasan di dalam mempelajari tauhid. Ketika kita membaca hadis-hadis tentang tauhid, ini menjadikan kita semangat, menjadikan motivasi bagi kita
untuk semangat di dalam mempelajari tauhid, di dalam istiqamah di atas tauhid. Kemudian yang kedua, annahu la yakfi fil imani an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi kahalil munafiqin. Yang kedua faedahnya bahwa tidak cukup iman itu hanya sekedar mengucapkan di dalam lisannya. Mengucapkan dengan lisannya, la ilaha illallah, min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa meyakini dengan hati. Kahalil munafiqin, sebagaimana orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka yakin bahwa kalimat ini akan menjadikan seorang menjadi muwahhid. Sehingga mereka hanya mengucapkan dengan lisannya tetapi tidak meyakini dengan hatinya. Orang munafik tahu bahwa ini adalah kalimat yang benar-benar bisa menjadikan seorang selamat, tetapi mereka enggan. Sehingga mereka hanya mengucapkan dengan lisannya tetapi tidak meyakini dengan hatinya. Ini keadaan orang munafik. Orang munafik dia salat, orang munafik dia puasa, orang munafik dia beramal saleh, tetapi tidak datang dari hatinya. Hanya dengan perbuatan zahir saja. Hanya perbuatan lisan saja. Tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqad min ghairi nutqin kahalil jahidin. Yang ketiga, bahwa tidak cukup keimanan itu hanya dengan keyakinan. Yakin di dalam hati saja. Min ghairi nutqin, dan enggan untuk mengucapkan dengan lisannya. Ini seperti keadaan orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, atau orang-orang yang enggan untuk masuk Islam. Seperti orang-orang musyrik. Mereka yakin bahwa ini adalah kalimat hak. Mereka yakin bahwa kalimat ini kalimat hak. Tetapi mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan mereka. Mereka tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Utusan Allah, membawa wahyu. Tetapi mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena mereka tahu konsekuensinya. Ini juga tauhidnya orang-orang musyrikin. Imannya orang-orang musyrikin hanya di dalam hati tetapi tidak diucapkan dengan lisannya. Kemudian yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Neraka diharamkan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan sempurna. Jadi tidak mencampur adukkan keimanan dan tauhidnya dengan kesyirikan. Tapi benar-benar orang tersebut mentauhidkan Allah dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya. Sempurna di dalam mentauhidkan Allah. Dan menjaga tauhidnya untuk tidak tercampur oleh hal-hal yang bisa menodai tauhidnya. Dan pada ayat sebelumnya, Syekh Al-Muallif rahimahullah, penulis, telah membawakan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan menjaga keimanannya, tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Maka baginya keamanan di dunia dan akhirat. Baginya petunjuk Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah. Amalan seorang hamba tidak akan bermanfaat baginya illa idza kana khalisan liwajhillah, kecuali apabila amalan tersebut murni ikhlas untuk mencari wajah Allah. Wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan tersebut benar
mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan contoh, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam. Nah, amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah, inilah amalan yang akan diterima oleh Allah. Sehingga dua syarat ini adalah syarat ibadah, ikhlas dan ittiba. Yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghaira Allah lam tanfa'hu. Bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi di sisi lain dia masih meminta kepada selain Allah, lam tanfa'hu, maka tidak bermanfaat kalimat yang dia baca tersebut. Padahal kalau dia membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas, maka akan selamat dia dunia dan akhiratnya. Tapi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, meskipun dia fasih lafadznya, dia fasih dalam mengucapkan huruf-hurufnya, tapi di sisi lain dia masih meminta kepada selain Allah, lam tanfa'hu, maka tidak akan bermanfaat sedikit pun. Kahali ubadil qubur, sebagaimana keadaan orang-orang ubadil qubur, penyembah kuburan. Orang-orang yang meminta di kuburan, orang yang meminta kepada kuburan, meminta kepada para wali, meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya, kata Syekh, kahali ubadil qubur al-yawm, seperti orang-orang yang meminta di kuburan hari ini. Yaquluna la ilaha illallah, mereka membaca dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa hum yad'una al-mauta, tapi mereka masih meminta kepada selain Allah, meminta kepada orang yang sudah meninggal. Wa yataqarrabuna ilaihim, dan mereka mendekatkan diri kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini ada kesyirikan yang nyata, bentuk kesyirikan yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, karena sebab kesyirikan yang dia lakukan meminta dan berdoa kepada selain Allah. Meskipun yang meninggal tersebut, meskipun yang dikubur tersebut adalah para nabi dan rasul, adalah orang-orang saleh dan para wali, adalah para ulama, maka ini tidak benarkan. Karena Allah telah mengingatkan, Allah ingatkan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah yang memiliki segala-galanya, ini Allah. Maka kita meminta hanya kepada Allah. Yang memiliki alam ini, langit dan bumi serta isinya, hanya Allah. Yang memberikan rizki, yang mengatur alam, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan, yang menurunkan penyakit, semuanya Allah. Maka kita meminta kepada Allah. Karena itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Nah, kita meminta hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah tanpa perantara, tanpa menggunakan perantara. Berdoa kepada Allah, kita menyebut tawassul, perantara menyebut nama-nama Allah. Boleh kita menggunakan perantara dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah. Boleh kita menggunakan perantara amal-amal soleh yang kita kerjakan. Boleh kita perantara bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup dan dia mampu. Kita katakan, ya Syekh Fulan, wahai Ustadz Fulan, tolong doakan ana. Mudah-mudahan ana bisa mendapatkan pekerjaan yang pekerjaan ini diridhai oleh Allah. Atau ya Ustadz Fulan, atau ya Syekh Fulan, tolong doakan. Mudah-mudahan ana dimudahkan dalam urusan pekerjaan atau dalam belajar.
Ada dibolehkan. Dengan syarat orang tersebut masih hidup. Ya, dan kita tahu dia orang saleh. Adapun sudah meninggal maka tidak dibenarkan. Orang soleh pun kita bukan meminta kepada dia, tapi kita minta tolong agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, itsbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Hadis ini sangat jelas menetapkan sifat wajah bagi Allah. Allah memiliki wajah. Nabi katakan, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Mengharapkan wajah Allah. Maka hadis ini menetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Wajah yang pantas bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Jalla Jalaluh. Dan ketika kita menetapkan, kita yakin bahwa sifat Allah ini adalah sifat yang pantas bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Allah memiliki sifat sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Makhluk memiliki sifat sesuai dengan kondisi dan kekurangan makhluk tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang bisa menyamai Allah sedikit pun, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Ya. Tidak dengan sifat dzatiyahnya, tidak pula dengan sifat fi'liyahnya. Maka Ahlus Sunnah menetapkan Allah memiliki sifat. Dan Ahlus Sunnah juga menafikan bahwa tidak ada yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban kita untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sifat itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hadis yang dibawakan oleh al-muallif, penulis rahimahullahu ta'ala pada bab ini, dan insyaallah kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih seputar keutamaan tauhid. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.